Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah baik-baik saja ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, dan selalu pakai masker ketika hendak keluar rumah supaya kita semua terhindar dari virus corona. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang karakter Pancasila. Itu saya mau tanya, apakah anak-anak kelas 4 sudah hafal isi Pancasila? Sudah apa belum? Ayo. Untuk membahas tentang Pancasila lebih lanjut, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Bapak harap setelah pembelajaran kali ini adik-adik dapat satu, menjelaskan makna setiap Pancasila. Jadi nanti selain hafal Pancasila, mungkin anak-anak sudah familiar tentang lambang Garuda Pancasila. Tapi apakah anak-anak ada yang tahu siapa yang pertama kali melukis lambang Garuda Pancasila? Agar kalian tahu siapa yang melukis Garuda Pancasila, Bapak ada video tentang sejarah lambang Garuda Pancasila. Mari kita simak bersama-sama. Di ruang kelas, kita selalu melihat lambang negara Garuda Pancasila. Tapi tahukah teman-teman, kisah di balik tercetusnya lambang tersebut? Ayo kita simak bersama sejarahnya. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia belum mempunyai lambang negara. Barulah tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara yang tidak memimpin departemen untuk merancang lambang negara. Hamid lalu membentuk panitia lambang negara dengan Ketua Muhammad Yamin dan anggota yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, M.A. Pelupesi, dan Purbacaraka. Mereka bertugas menyeleksi rancangan lambang negara dari sayembara yang diadakan pemerintah. Dari hasil sayembara, ternyata rancangan yang terpilih adalah karya Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, pemerintah menolak rancangan Yamin karena dianggap mengandung simbol-simbol Jepang. Hamid menggambar figur burung Garuda berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara yang mengumpulkan gambar mitologi Garuda dari beberapa candi di Jawa. Sketsa itu juga dibuat berdasarkan pengamatannya pada lambang-lambang negara lain yang menggunakan burung elang Raja Wali dengan perisai di dada. Gambar rancangan Hamid diterima pemerintah tanggal 10 Februari 1950. Lalu, 11 Februari 1950, Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menyempurnakan 3 hal dari sketsa Hamid. Pertama, menambahkan jambul di kepala Garuda. Kedua, mengubah arah cakar Garuda supaya tidak terlihat terbalik. Ketiga, mengganti pita merah putih dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkraman Garuda. Akhirnya, setelah 4 kali dilukis ulang oleh Dullah, pelukis istana saat itu, sketsa karya Hamid menjadi lambang negara seperti yang kita kenal sekarang. Jumlah helai bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Di dadanya terpampang Pancasila sebagai dasar negara.
dan kakinya mencengkram kuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Itu tadi sejarah tentang bagaimana lambang Pancasila terbentuk. Ternyata lambang Pancasila dibuat oleh Sultan Hamid II dan Indonesia mempunyai lambang Pancasila pada tahun 1949. Agar anak-anak lebih paham tentang makna Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak ada sebuah video yang menarik tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama video tersebut. Wah, ternyata menarik sekali videonya. Tadi di dalam video sudah dijelaskan banyak sekali penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
seperti menghormati sesama penganut agama, bersikap jujur, bersikap adil, dan lain-lain. Oh iya, tadi Sang Garuda juga berpesan di akhir video untuk anak-anak sekalian menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak sudah memahami makna di setiap Pancasila, maka Bapak akan memberikan sebuah cerita. Kemudian nanti anak-anak mengamati apakah tokoh di dalam cerita tersebut mengamalkan nilai Pancasila atau tidak. Ini dia cerita tentang dua sahabat, yaitu Doni dan Lia. Suatu hari ada dua sahabat, Doni dan Lia, yang sedang menyusuri keindahan alam di hutan. Mereka terlalu jauh masuk ke hutan. Akibatnya mereka bertemu dengan beruang yang lapar. Doni yang panik langsung naik ke pohon dan meninggalkan Lia. Lia yang tidak bisa memanjat mencari cara lain. Ia berusaha tetap tenang dan tidak panik. Ia pun ingat bahwa ia pernah mendengar bahwa binatang tidak menyukai mangsa yang sudah mati. Lia pun pura-pura mati dengan berbaring di tanah. Beruang yang mengendus Lia dan kemudian meninggalkannya. Beruang itu mengendus Lia dan kemudian meninggalkannya. Doni yang melihat beruang itu sudah pergi pun turun dari pohon. Lalu ia bertanya pada Lia, "Apa yang beruang itu katakan padamu? Mengapa ia langsung pergi?" Kemudian Lia menjawab, "Katanya, aku harus menjauhi teman yang mementingkan diri sendiri." Doni pun merasa bersalah dan langsung meminta maaf kepada Lia. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana sikap dari Doni? Bagaimana karakter tokoh Doni tersebut? Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menurut kalian karakter Doni di cerita tersebut? Apakah sudah menerapkan nilai Pancasila atau belum? Iya, Doni belum menerapkan nilai Pancasila. Kenapa? Karena Doni tidak membantu Lia yang sedang dikejar beruang. Kemudian Bapak mau tanya lagi, apakah Lia sudah mengamalkan nilai Pancasila atau belum? Iya, kalau Lia sudah mengamalkan nilai Pancasila berbentuk memaafkan Doni karena Doni telah meninggalkan Lia. Sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak harus berkata jujur, ramah, baik kepada orang lain, dan lain-lain. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.